Filosofi pendidikan memiliki peran fundamental dalam membangun sistem pendidikan yang berorientasi pada pengembangan manusia secara utuh. Filosofi ini menjadi landasan yang mengarahkan tujuan dan proses pendidikan agar senantiasa relevan dengan konteks sosial, budaya, dan tantangan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat dan menginspirasi. Perkenalkan, saya Aditya Wisamtami Putri dari SLB PKK Sumberjo. Pembelajaran konvensional kurang efektif sehingga diperlukan pendekatan pembelajaran, salah satunya pembelajaran mendalam. Sedangkan pembelajaran mendalam berfokus pada pemahaman utuh, koneksi antardisiplin, dan penerapan nyata. Nah, sedangkan penggunaan digital saat ini juga dituntut adanya perubahan paradigma pendidikan dari yang sekedar transfer pengetahuan menjadi pengembangan kompetensi. Sedangkan penerapan pembelajaran mendalam pada sekolah luar biasa haruslah berpedoman pada pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Saya merupakan kepala sekolah di salah satu SLB di daerah Bojonegoro dengan jumlah siswa sekitar 126 siswa dari keturunan yang heterogen dan sebagian besar dari keluarga yang tidak mampu. Saya telah menjadi kepala sekolah di sekolah ini selama 6 tahun. Di balik kesuksesan dan prestasi dari sekolah yang saya pimpin ini, saya berusaha menjadi sosok pemimpin yang tidak hanya cakap dalam mengelola, tetapi juga memiliki hati yang tulus untuk membimbing. Menjadi kepala sekolah di SLB sama halnya seperti nahkoda yang harus mengarahkan kapal pendidikan di tengah ombak tantangan, dengan memastikan setiap anak berkebutuhan khusus mendapatkan haknya untuk terus belajar dan berkembang. Dengan kondisi lapangan yang seperti itu, nah bagaimana cara saya dalam menerapkan pembelajaran mendalam di sekolah saya? Nah, solusinya dengan meningkatkan kompetensi guru melalui lesson study dengan mengoptimalkan skop untuk meningkatkan pembelajaran mendalam di SLB PKK Sumberjo. Selain itu, situasi di lapangan bahwa guru yang mengajar di sekolah saya sebagian besar bukan lulusan S1 PLB atau non-kependidikan, sehingga saya harus lebih ekstra sebagai fasilitator utama dalam menjembatani kesenjangan kompetensi serta memastikan kualitas pendidikan bagi peserta didik di sekolah saya. Dilihat dari raport pendidikan dari tahun sebelumnya, pada tahun ini terdapat penurunan pada poin pembelajaran, sehingga saya harus lebih ekstra dalam menerapkan pembinaan dan pelatihan bagi guru, dan lebih rutin dalam melaksanakan supervisi kelas, dan juga memberikan pendampingan personal dalam menerapkan strategi pembelajaran yang efektif. Di samping itu, juga jarak rumah ke sekolah di mana saya harus menempuh perjalanan sejauh kurang lebih 22 km PP setiap harinya, agar dapat sampai di sekolah saya. Tidak hanya itu saja, sebelum sampai di sekolah, saya harus mendampingi anak-anak saat berangkat sekolah dengan menggunakan mobil antar jemput siswa, karena anak berkebutuhan khusus harus selalu didampingi. Setiap harinya, saya berangkat dengan menggunakan mobil antar jemput siswa. Bukanlah suatu hal yang mudah, karena saya harus standby pagi menunggu mobil jemputan, sedangkan saya juga seorang ibu rumah tangga yang mengurus keluarga dan anak-anak untuk berangkat sekolah. Dalam kepemimpinan saya berusaha tidak hanya fokus pada administrasi saja, tetapi juga memberikan inspirasi, teladan bagi guru-guru dan staf, terutama bagi siswa. Dengan penuh kesadaran dan kasih sayang, saya berusaha menciptakan lingkungan yang inklusif, aman, nyaman, dan menyenangkan. Selain itu, saya juga menggali bakat dan minat, serta potensi peserta didik. Seperti halnya yang telah diuraikan sebelumnya bahwa sebagian besar guru di SLB saya merupakan non-kependidikan. Maka dari itu, saya tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi juga menjadi teladan dalam membangun budaya belajar yang positif di sekolah. Selain kendala cuaca, kadang siswa masih tidur karena elef datang terlalu pagi, sehingga saya berusaha memberikan pengarahan kepada siswa. Kenapa nggak mau sekolah? Ayo sekolah. Ayo sekolah. Ya, sekolah. Ya. Bahkan mobil antar jemput mogok pernah saya alami. Namun semua itu tidak menyurutkan saya untuk tetap memberikan pelayanan dan menjadi contoh teladan bagi guru dan seluruh siswa di sekolah saya. Bahkan saya mengajak seluruh guru untuk berperan aktif dalam melaksanakan program-program untuk meningkatkan kompetensi guru dan mengembangkan bakat serta potensi siswa di sekolah saya. Bagi saya, tantangan tersebut bukanlah suatu hal yang besar dibandingkan dengan meningkatkan kompetensi guru dan hasil belajar siswa, serta prestasi-prestasi yang baik siswa maupun sekolah. Di samping itu, saya juga tetap meningkatkan kompetensi diri dengan pernah mengikuti lomba di bidang inovasi kepala sekolah tingkat provinsi dan memperoleh juara 2
aktif dalam kegiatan MKKS maupun di organisasi lainnya. Saya sebagai kepala sekolah selalu berusaha memberikan motivasi pada guru, staf, dan siswa untuk mengikuti lomba-lomba sekolah seperti lomba website, lomba kebersihan toilet, lomba LKSN, FLS 3N, dan lomba siswa lainnya. Selalu memotivasi guru-guru untuk keluar dari zona nyaman sehingga menjadi guru lebih baik dan lebih profesional. Langkah-langkah asesmen yang saya ambil untuk menghadapi tantangan dalam menerapkan pembelajaran mendalam di sekolah saya, antara lain, membentuk tim yang terdiri dari saya selaku kepala sekolah, guru kelas dari berbagai jenjang dan berbagai hambatan, menganalisis rapot pendidikan tahun ini dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian dari hasil analisis ada beberapa poin dalam pembelajaran yang perlu adanya pembenahan sehingga diambillah langkah-langkah untuk mengatasi hal tersebut. Menganalisis dokumen kurikulum tahun ajaran ini yang belum memuat elemen-elemen yang mendukung pembelajaran mendalam. Kemudian melakukan observasi di beberapa kelas untuk melihat praktik pembelajaran yang berjalan, melakukan wawancara dengan guru untuk memahami mindset dan tantangan yang mereka hadapi sehari-hari, dan mengajak murid berdiskusi santai. Selain itu, saya mengajak berdiskusi dengan orang tua siswa untuk memahami harapan dan kekhawatiran mereka terkait model pembelajaran yang sesuai dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Dari hasil asesmen, saya mengambil solusi untuk meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran diferensiasi dengan menggunakan Kombel melalui model Listen Study dengan mengoptimalkan platform SKOP atau Sistem Eksplorasi Konten Optimalisasi Pembelajaran yang tersusun dengan menggunakan Google Set Education. Untuk penggunaan platform SKOP dapat diakses dengan menggunakan link. Seluruh guru dapat mengakses SKOP lewat gadget atau bisa dengan laptop. Untuk penggunaan SKOP ini dapat diakses guru dan kepala sekolah. SKOP untuk guru difokuskan pada administrasi dan penyusunan perangkat ajar, sedangkan pendalaman materi tentang pembelajaran mendalam. Pada menu supervisi difokuskan untuk kepala sekolah dalam melaksanakan observasi dan supervisi. Dalam mengoptimalkan SKOP melalui Listen Study yang telah dimulai pada bulan Juli sampai sekarang, telah mengalami peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam aspek pedagogis. Dengan hasil guru, 85% telah memahami implementasi pembelajaran. Saya menyimpulkan bahwa strategi yang diterapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang menyeluruh dan menarik, sehingga menjadi transformasi budaya dalam menjawab tantangan implementasi pembelajaran mendalam. Selain itu, lesson study dilakukan dengan konsep Kombel, yang memberikan kesempatan bagi sesama guru dalam menyamakan persepsi untuk belajar menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada implementasi pembelajaran mendalam di dalam kelas, juga mengoptimalkan digitalisasi melalui SKOP secara interaktif dan konseptual. Di dalam lesson study, guru berperan menjadi narasumber dan peserta dalam memberikan materi dan penjelasan mengenai pembelajaran mendalam, serta bagaimana mengoptimalkan penggunaan SKOP. Dalam lesson study terbukti efektif dan menerapkan pembelajaran mendalam. Dalam proses simulasi, saya mengamati bahwa perbedaan gaya mengajar guru yang satu dengan yang satunya saat menyesuaikan peran serta mengatasi tantangan berdasarkan kemampuan mereka. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan ruang bagi guru untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan teman sejawatnya. Namun, ada beberapa kendala yang muncul. Salah satunya adalah membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk memastikan guru yang masih awam akan digital. Saya juga memberikan bimbingan lebih intensif kepada beberapa guru yang merasa kesulitan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada pembelajaran mendalam. Secara keseluruhan, pengoptimalan SKOP melalui Listen Study untuk meningkatkan kompetensi guru dalam penerapan pembelajaran mendalam di sekolah saya sangat efektif, yang dapat menciptakan lingkungan belajar aktif, menyenangkan, sehingga mencetak lulusan yang sesuai dengan dimensi profil lulusan. Sedangkan di sisi lain, tantangan yang harus saya hadapi, saya harus selalu menjadi pemimpin yang transformatif, yang menggerakkan perubahan, fasilitator, kolaborasi, dan menjaga kualitas dengan mengkoordinasikan guru, siswa, dan komunitas. Selain itu, selalu menganalisis data dan mendorong inovasi, serta membangun budaya refleksi untuk memastikan pembelajaran mendalam yang berpusat pada murid benar-benar terwujud di kelas setiap hari. Sebagai guru di SLB PKK Sumberjo ini, saya merasa sangat beruntung memiliki kepala sekolah Ibu Aditya Wisantami Putri yang tidak hanya beliau ini menjadi pemimpin, tetapi juga sosok inspiratif. Awalnya saya sebagai pendidik belum begitu paham terkait konsep dan praktek pembelajaran mendalam. Namun setelah Bu Aditya Wisantami menjelaskan kepada saya secara detail, saya sekarang jadi paham bagaimana mengaktualisasikan terkait pembelajaran mendalam. Saya
suka sekali sekolah ini karena Bu Ati itu baik sama kami. Kami sebagai wali murid sangat mengapresiasi dedikasi Ibu Kepala Sekolah. Beliau rendah hati, tegas tapi lembut dan penuh tanggung jawab.